masa depan saya akan minta izin melaksanakan seminar dari calon guru penggerak angkatan 7 untuk aksi nyata. Jadi saya dari CGP angkatan 7 minta izin kepada Bapak Kepala Sekolah melaksanakan kegiatan tersebut. Alhamdulillah, terima kasih Ibu Mega. Kami selaku Kepala Sekolah SD 40 Pekanbaru sangat mengizinkan sekali dengan adanya kegiatan yang Ibu Mega lakukan dan sangat mendukung sekali dengan program CBP dari kementerian yang alhamdulillah Bu Mega terus serta di dalamnya. Saya harap Bu Mega mempersiapkan segala sesuatunya untuk persiapan besok supaya pelaksanaannya bisa dilaksanakan dengan baik sesuai dengan arahan yang Ibu Mega dapatkan dan bisa juga nanti mengimbas kepada rekan-rekan kita semua supaya termotivasi untuk kedepannya mengikuti program CBP. Insya Allah Bu Mega. Terima kasih Pak. Terima kasih. Jadi besok itu yang akan ikut adalah seluruh guru yang berada di SD Negeri. Jadi besok akan saya sampaikan kepada semua rekan guru bahwa kita akan mengikuti program yang Ibu Mega laksanakan di sekolah kita. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Ibu guru yang berkenan hadir berkumpul bersama di ruangan ini. Sebenarnya saya berdiri di depan bukan untuk menggurui, tetapi ini adalah salah satu tugas saya untuk kegiatan penerapan budaya positif di GGP. Jadi nanti juga ada sesi tanya jawab. 1 jam ke depan kegiatan ini akan direkam dan akan dilaporkan ke BGP, Balai Guru Gerak dan Kementerian Pendidikan. Jadi terima kasih atas kerjasamanya kepada Bapak Ibu. Mohon maaf apabila saya berada di depan walaupun dengan keadaan dan kondisi yang terbatas. Terima kasih, kita mulai kegiatan ini kepada Ibu Sri. Silakan Bu Sri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. La nabiyya ba'da, amma ba'du. Puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat dan hidayahnya kita bisa berkumpul di ruangan yang kita cintai ini dalam acara seminar penerapan budaya positif di sekolah calon guru penggerak angkatan 7 yang akan disampaikan oleh Ibu Megawati Dasden MPD. Salawat beriring salam tidak lupa pula kita kirimkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan sama-sama melafazkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Nabi. Semoga dengan selalu bersalawat kepada beliau kita mendapatkan syafaatnya di yaumil mahsyar. Amin amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala SD Negeri 40 Pekanbaru atau yang mewakili, yang sama-sama kita hormati Bapak Ibu Majelis Guru SD Negeri 40 Pekanbaru yang telah hadir bersama kita. Untuk memulai acara ini, marilah sama-sama kita bacakan basmalah. Baiklah, untuk tidak memperpanjang mukadimah, selanjutnya marilah kita dengarkan langsung penyampaian kata sambutan dari Bapak Kepala SD Negeri 40 Pekanbaru yang akan diwakilkan oleh Ibu Prima. Kepada Ibu Prima waktu dan tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat para guru SD Negeri 40 Pekanbaru, yang saya di sini selaku yang mewakili kepala sekolah SD Negeri 40 karena beliau ada pertemuan di Hotel Mutiara Merdeka. Pertama-tama marilah kita mengucapkan
Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena dengan izinnya kita dapat melaksanakan kegiatan pada siang hari ini. Selawat dari salam tak lupa kita hadiahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Guru SD Negeri 40 Kota Sukarno yang berbahagia. Pada hari ini kita akan melaksanakan seminar penerapan budaya positif di sekolah oleh calon guru penggerak Angkatan 7 Kota Pekanbaru Provinsi Riau di SD Negeri 40 Kota Pekanbaru oleh guru kita Megawati Dasril MPD. Dengan kegiatan ini kita berharap dapat menciptakan dan menjalankan budaya positif di sekolah guna menambah, kembangkan dan memajukan pendidikan di Indonesia sesuai harapan bangsa Indonesia yang berasaskan Pancasila. Terima kasih saya ucapkan atas partisipasi guru dalam mengikuti kegiatan hari ini. Langsung saja kita buka seminar kita pada hari ini yang akan disampaikan oleh Ibu CGP kita Megawati Dasril MPD. Sebelumnya kepada protokol ya, pada Ibu ya. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Prima yang telah mewakili kepala sekolah kita. Baiklah, selanjutnya marilah sama-sama kita dengarkan seminar penerapan budaya positif di sekolah yang akan disampaikan oleh Ibu Megawati Dasril MPD. Kepada Ibu waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada pembawa acara yang telah membuka acara kita. Yang terhormat Bapak Ibu Guru SD Negeri 40 Pekanbaru, terima kasih atas waktu dan kesempatannya untuk kegiatan hari ini, yaitu kegiatan seminar penerapan budaya positif di sekolah. Kegiatan seminar pada hari ini bukan untuk menggurui Bapak Ibu, tetapi adalah salah satu sharing kita untuk kurikulum yang akan kita pakai ke depannya, dan salah satu untuk melengkapi tugas saya di CGP Angkatan 7 ini pada nomor 1. Baiklah, langsung saja kita mulai. Di dalam kegiatan ini nanti ada sesi tanya jawab juga, ice breaking juga kita bersama-sama. Jadi kita kegiatan seminar santai yang membuat kita tetap selalu bersemangat untuk beberapa jam ke depan. Budaya positif. Jadi kegiatan ini saya rangkum dan saya kembangkan juga. Kegiatan ini sudah dibaca oleh pengembang Andri Nurjayani dan kawan-kawan untuk kegiatan budaya positif di sekolah. Nanti kita akan membicarakan tentang yang pertama, makna budaya positif dan mengamati penerapannya di lingkungan sekolah terutama, serta kaitan disiplin positif dan 3 motivasi perilaku manusia. Yang kedua, menjelaskan tentang pentingnya memilih dan menentukan nilai-nilai kebajikan yang akan kita yakini dan kita sepakati di seluruh warga sekolah, sehingga kelak kita dapat menciptakan sebuah budaya yang positif. Ketiga, konsep hukuman dan penghargaan dan konsep pendekatan restitusi. Dan yang terakhir yaitu pentingnya memiliki keyakinan sekolah atau kelas sebagai fondasi dan alat tujuan sebuah sekolah atau kelas yang akan menjadi landasan dalam memecahkan konflik atau permasalahan di dalam sebuah sekolah atau kelas. Jadi sebuah sekolah atau sekolah pada khususnya akan semua kegiatan belajar itu akan kita terapkan dengan baik apabila nanti salah satu caranya adalah kita akan membuat sebuah keyakinan kelas yang kalau dulu masih disebut kesepakatan kelas. Sekarang keyakinan kelas artinya kita bersama-sama, kita dan siswa dan seluruh warga sekolah
Kita yakin bahwa kegiatan kita ini yang kita sepakati nanti akan menimbulkan semangat serta hal-hal positif dari diri kita dan untuk orang lain. Budaya positif merupakan kewujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif diawali dengan perubahan paradigma atau pola pikir kita tentang teori kontrol diri selama ini. Barangkali kita sebagai guru merasa berkewajiban mengontrol perilaku siswa agar memiliki perilaku sesuai yang kita harapkan. Tetapi mungkin cara atau triknya saja berbeda dan tidak semuanya diinginkan atau dilaksanakan oleh siswa-siswa kita. Sebelum kita mengontrol atau melakukan hal-hal lain kepada murid kita, ada lima nilai yang harus dimiliki oleh guru atau seorang pendidik. Di antaranya itu mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, serta berpihak kepada peserta didik. Topik diseminasinya, satu, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi atau penyelesaian masalah. Ketiga, keyakinan kelas. Keempat, kebutuhan dasar manusia. Kelima, restitusi atau 5 posisi kontrol. Dan keenam, restitusi segitiga restitusi. Sebelum kita melakukan kegiatan ini, kita akan mulai mencoba membuat keyakinan kelas kita. Jadi saya akan memberikan Bapak Ibu istilah ini. Jadi ketika di dalam kelas ini kita yakin apa yang tidak boleh kita lakukan, tetapi dengan kata, artinya dengan kata, satu kata saja. Bapak Ibu menuliskannya di sini. Tulis satu kata saja yang kita yakini tidak boleh kita lakukan selama kegiatan seminar berlangsung. Satu kata saja yang kita yakini tidak boleh kita lakukan selama kegiatan kita berlangsung. Silakan Bu, ditulis satu kata. Silakan Pak. Satu kata yang kita sepakati tidak boleh kita lakukan ketika misalnya siswa kita di dalam kelas nih. Nah, bisa kita di sini kita menjadi siswa juga. Apa yang tidak boleh kita lakukan ketika kita melakukan kegiatan atau belajar? Ya, kita sekarang ini posisi sebagai guru ya. Misalnya kalau kita posisi sebagai guru, tidak boleh mengajak teman misalnya, atau tidak boleh datang terlambat. Kalau di seminar ini tidak boleh membunyikan HP misalnya, nada debitnya atau HP disarankan. Satu kata saja. Ya. Nanti kita bisa terapkan juga nanti di kelas. Kalau sekarang ini di peserta seminar sama. Boleh sama, tapi nanti kita sepakati bersama. Satu kata saja Bu, kalau tidak usah kalimat panjang. Boleh kalimatnya tidak satu kata, 2 kata, tapi tidak usah kalimat panjang. Sudah Bu? Terima kasih. Pertama, peserta seminar atau teman kita menyatakan tidak boleh ribut. Kita sepakat? Sepakat ya, tidak boleh ribut. Berarti dalam kegiatan ini kita tidak boleh ribut. Tidak boleh bercerita dengan teman lain. Berarti kita konsentrasi, artinya tidak boleh bercerita dengan teman lain. Sama halnya di kelas. Di kelas juga kita membuat keyakinan kelas seperti itu. Jadi siswa kita ajarkan hal yang tidak boleh kita lakukan, tetapi keyakinan dari diri kita.
diri, berarti mungkin siswa kita itu takut untuk melanggarnya. Oh, tadi kan mungkin yang mengatakan tidak boleh tidur, tidak boleh bercerita, tidak boleh tidur, ya, tidak boleh tidur. Jadi mungkin kegiatan seminar atau pas belajar juga tidak boleh tidur. Ada yang ngantuk, ada yang capek, gitu tidak boleh tidur. Jadi kita sepakati ya, tidak bermain HP. Jadi tidak bermain HP kalau HP-nya disilentkan. Tidak boleh ribut sama, tidak boleh ribut ya. Jadi kita sepakat pertama kita tidak boleh ribut, kedua tidak boleh bercerita dengan teman lain. Jadi nempel saya. Terutama Bapak Ibu, kalau lemnya ini kan tempelnya seperti ini sebenarnya. Apa Bu? Jadi ada Jadi ada empat kesepakatan kita. Tidak boleh tidur, tidak boleh bermain HP atau HP-nya disarankan, tidak boleh ribut dan tidak boleh bercerita dengan teman. Baik, terima kasih Bapak Ibu, kita sudah membuat keyakinan kelas kita. Untuk kegiatan kita hari ini ada empat hal tersebut yang kita yakini tidak boleh kita lakukan. Terima kasih. Sekarang saya punya suatu game atau permainan yang nanti akan membuat paradigma kita atau pola pikir kita sedikit terbuka. Saya akan memberikan satu lagi sticky note. Ini nanti Ibu tulis hal paling berharga, paling bermakna yang tidak boleh dimiliki orang lain selain Ibu, dan Ibu tidak akan memberikannya ke orang lain apapun yang terjadi. Atau nama suaminya misalnya kan? Ya, bisa nama suaminya sini. Jadi itu hal berharga dan akan diberikan ke orang lain ya Bu ya? Ya. Atau nama apapun lagi kan mobil mewahnya misalnya kan? Atau emas 20 emasnya ini atau uang yang tabungan gitu kan? Buat boleh terserah apapun, boleh bernama, boleh hidup, boleh benda mati. Buat satu benda, satu hal yang tidak akan Ibu atau Bapak berikan kepada orang lain. Jadi hal ini akan Ibu genggam sama Ibu. Tulis. Setelah ditulis, nanti Ibu silakan menggenggamnya. Silakan menggenggamnya. Silakan menggenggamnya. Boleh kalian berangga, nanti silakan digenggam Bapak Ibu, genggam erat dan tidak akan dilepaskan apapun yang terjadi. Jadi ada B, ada Bapak atau Ibu dengan teman Ibu, ya, yang berdua boleh silakan, atau yang Ibu sendiri nanti bisa menyelesaikannya. Boleh terserah Bu, hal yang paling dicintai, Bu hargai, Bu lakukan itu yang boleh dimikirkan, boleh bentuk benda, boleh manusia, boleh apa yang Ibu paling sayang di dunia ini. Boleh. Jadi tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga bagi Bapak Ibu. Letakkan di salah satu tangan Ibu, Bapak, dan genggam benda tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepalan. Sudah? Sudah digenggam? Sudah Bapak Ibu ya? Jadi hal yang tidak boleh dimiliki orang lain tersebut sudah digenggam? Sudah. Tangan Anda di sebelah akan
yang diinginkan siswa kita, hal yang diminatinya, hal yang yang digaganya, apapun kegiatan cara oleh orang lain, dia tidak akan mendapatkannya. Sama untuk misalnya Bapak Ibu, siswa itu suka dari bicara, cerita ya, cerita itu kan sebuah hal yang sepertinya benar lagi misalnya ya. Nah, biasa. Jadi dengan cara-cara tertentu mungkin kita tidak bisa meningkatkan atau melarang bagaimana. Tetapi dengan konsep pengurangan pengurangan dengan cara-cara lain lah kita bisa melakukan hal yang lebih baik lagi terhadap siswa tersebut. Disiplin positifnya itu teori kontrol atau teori pilihan. Pertama, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Benar Bapak Ibu? Bisa tidak kita mengontrol orang lain untuk memberikan hal yang kita inginkan ini? Atau kita meminta punya orang? Tidak ya. Jadi kita tidak bisa mengontrol orang lain. Kita hanya bisa mengontrol diri sendiri. Jadi Bapak Ibu jangan terlalu muluk untuk menjadikan orang lain itu seperti apa yang kita inginkan. Karena kita tidak bisa mengontrol individu lain, mengontrol orang lain. Karena kita hanya bisa mengontrol diri kita sendiri. Jadi kita hanya bisa mengontrol diri kita sendiri. Kedua, semua perilaku memiliki tujuan. Apapun yang kita lakukan, semuanya punya tujuan. Mau pakai baju cantik, misalnya dari rumah, pasti tanya, Bapak Ibu pernah nggak pakai Ibu pakai lipstick untuk pakai cantik, pakai baju tinggi, pakai sepatu tinggi? Ada nggak yang bertanya di rumah itu? Kemana? Ya kan? Ngapain? Ya itu kan apapun yang kita lakukan itu ada sebuah tujuan. Selanjutnya, modal berpikir makna kolaborasi dan konsensus menciptakan 5 fungsi kontrol ini. Dan selanjutnya realitas atau kebutuhan kita berbeda. Kita itu berbeda, tidak ada yang sama. Kalau pada saat ini mungkin yang saya butuhkan adalah makan siang misalnya. Berbeda mungkin dengan ibu lain. Ada mungkin yang membutuhkan saya minuman aja karena saya sudah makan, sudah sarapan. Ya Bapak Ibu, jadi manusia itu berbeda. Yang bisa mengontrol hanya diri kita sendiri. Kita tidak akan bisa mengontrol orang lain bagaimanapun caranya. Dan kita realitas atau kebutuhan kita berbeda. Apa itu makna disiplin? Disiplin itu berasal dari bahasa Latin, yaitu disiplina yang artinya belajar. Disiplin sendiri membuat orang lain mengenali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, disiplin itu menjadi momok atau hal yang menakutkan. Karena sesuatu dilakukan seorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi disiplin itu kamu harus disiplin ya nak, harus seperti ini. Jadi itu mengekang, ya kan? Mengekang. Jadi hal tersebut berbeda dengan arti atau makna disiplin yang sebenarnya. Bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Jadi semua kegiatan disiplin ini tujuannya adalah melakukan sebuah tindakan atau perilaku mulia. Sampai di situ ada yang ingin ditanyakan Bapak Ibu atau ada yang ingin disampaikan juga tentang motivasi atau disiplin tadi dari kegiatan yang kita lakukan atau game yang kita lakukan tadi, ada yang ingin ditanyakan? Ibu silakan Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di situ ada budaya. Bagaimana budaya yang kita terapkan? Terima kasih. Baik, budaya tadi. Jadi budaya itu adalah hal yang sudah kita lakukan, yang sudah menjadi kebiasaan karena selalu berlarut-larut kita lakukan. Jadi di sini saya memaknai kan budaya positif tadi ya. Jadi apapun kegiatan kita yang sering kita lakukan, yang sudah ibarat masa kita sudah mendarah daging ke kita, dan kegiatan itu berulang-ulang kita lakukan, tetapi kita ambil yang bermakna atau yang positifnya saja, yang baik-baiknya saja, itu yang akan selalu kita terapkan. Jadi tidak semua hal dilakukan. Ibarat kata kelas tadi, kita ambil yang positifnya nggak?
Ibu. Jadi itu budaya, kebiasaan atau apa yang selalu kita lakukan, yang positifnya, yang baik-baiknya saja. Semoga itu akan menjadi sebuah kebiasaan. Sudah kalau budaya itu artinya tidak disampaikan, tidak ditegur pun, dia sudah tahu. Sudah menjadi habit atau kebiasaan dia. Misalnya disiplin, datang tepat waktu. Pukul 7 kurang 15 dia sudah datang. Jika kita sudah hadir, berarti itu sebuah budaya positif yang sudah dia serapkan, yaitu disiplin. Disiplin dia selalu. Walaupun tidak dibangunkan tidurnya pagi oleh orang tuanya, dia sudah bangun sholat subuh. Ini ya. Salam sama salam yang menghormati sudah termasuk, karena itu kita biasakan, sudah menjadi budaya kita menghormati guru atau orang yang tua. Sebelum kita lanjutkan yang kegiatan yang berikutnya, kita break dulu Bapak Ibu. Untuk menyemangati kita yang belum makan siang ini, semuanya kita berdiri dulu semuanya. Semuanya break dulu Bapak Ibu. Semuanya bersama agar kita nanti mendapatkan walaupun hampir tengah hari mengikuti kegiatan ini. Baiklah, luar biasa Bapak Ibu, semangatnya sangat membakar saya juga. Setelah kita berputar-putar tadi, kita lanjutkan eksplorasi bangsa kita, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan serta restitusi.
sebagai perilaku manusia. Bapak Ibu, kalau seandainya kita akan melakukan suatu hal yang mana atau tidak ya? Ada hukuman nggak ya? Nanti misalnya kalau saya nggak datang sekolah ada hukuman nggak ya? Kalau enggak, ya udah nggak usah lagi datang misalnya. Itu motivasi eksternal, ya. Kalau saya melakukannya nanti saya kerjakan tugas nih atau membuat sesuatu. Ada nggak uang yang saya ini misalnya? Itu motivasi juga ya Pak Ibu ya? Motivasi yang membuat kita bersemangat untuk melakukan suatu hal. Masa yang enak lah, nanti si papa gajian misalnya, masa ini nanti bapak nanti kasih duitnya semua kayaknya dia kan foto lagi, amplopnya full kayaknya gitu misalnya Bapak Ibu ya. Motivasi ya kan Bapak Ibu ya? Ya motivasi. Biar dia ada jalan-jalan liburan nanti baiklah sama bapak dari jalan minggu nanti berikan martabak misalnya. Ada sebuah motivasi karena kita akan mengharapkan suatu hal atau imbalan dari orang lain atau lingkungan sekitar kita. Tidak mungkin rasanya nanti kalau aku maju duluan misalnya. Ini kalau motivasi siswa. Kalau saya maju duluan nanti pasti dapat 100 nih, pasti dapat tanda tangan guru, nanti dikasih bintang. Itu sebuah motivasi yang membuat siswa kita juga bersemangat melakukan mengerjakan tugas yang benar dan tepat waktu. Jadi motivasi-motivasi tersebut yang mendorong perilaku manusia untuk melakukan suatu hal. Dan selain itu untuk menghargai diri sendiri. Ya, itu internal. Jadi internal itu ada suatu hal yang menjadi kepuasan, penghargaan dirinya ketika dia melakukan sesuatu. Ya, ada suatu hal yang membuat dia itu puas, bangga, senang ketika dia melakukan sesuatu. Motivasi itu kalau dari dalam diri disebut motivasi dari internal. Sampai mana dulu? Ya. Siapa sih yang dari antara? Kenapa? Menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Jadi merdeka itu tidak hanya lepas dari orang lain, ikatan hal-hal yang membuat kita terkurung, tetapi ketika diri kita sendiri bisa memerintah diri kita sendiri, itu kita sudah memerdekakan diri kita. Otomatis ya, kalau kita seandainya dari teori berpikir positif tadi, ada yang memerintahkan kita tuh yang bagus-bagus, yang positif, yang terakhir. Jadi disitulah menurut pemikiran kayak di Dewantara itu, merdeka itu bukan hanya lepas dari penjajah. Kalau yang kita tahu merdeka itu ada yang penjajah, lepas merdeka, tidak hanya itu. Merdeka itu juga mengikuti diri kita sendiri. Apabila kita bisa memerintah, mengontrol, memanage diri kita, berarti kita sudah merdeka. Merdeka dalam tindakan dan merdeka dalam pemikiran. Selanjutnya, bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Jadi penghargaan sama dengan hukuman. Dalam arti meminta atau memujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongannya eksternal dan ada faktor ketergantungan. Beberapa dampak dari pemberian penghargaan: pertama, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Ketika kita memberikan penghargaan pada orang lain, ada jangka pendek, ada jangka panjang. Ya, bisa penghargaan di dapat 100. Siswa yang tidak pernah memperoleh nilai sempurna 100, ketika dia mendapat nilai 100, itu adalah hal yang sangat berharga bagi dia. Ya minimal kita beri penghargaan. Bagus, ya ampun, luar biasa kamu. Ternyata kamu tuh pintar. Selamat teman-teman. Besok bisa juara 1 nih, misalnya motivasi dirinya. Ya, itu bisa membuat dia akan teringat dan terkenang selalu. Kadang-kadang ada kan Bu, Pak, anak yang selalu ingat sama gurunya. Ada ya Pak Bu? Ada ya. Itu jangan aku tuh. Dulu ngajar aku tuh ibu tuh baik-baik. Dulu aku tuh dapat 100 aja terus saya dikasih pensil. Ingat, nyata? Banyak. Sama dengan hukuman. Anak itu juga ingat, murid kita juga ingat nyata panjang. Dulu pernah loh kepala saya dan tukang kerinding sama ibu itu misalnya. Itu juga pengaruh atau ingatan jangka panjang. Sampai dia udah
apresiasi. Bapak Ibu, sebelum itu ada yang ingin ditanyakan? Tentang, Bu, berarti kalau kita cuma memberikan penghargaan terus misalnya, berarti kita nggak boleh dihukum. Menurut Bapak Ibu, ya nggak menghukum siswa? Boleh? Menghukum dalam mendidik, boleh ya Bu ya? Asalkan tidak ada tindakan kekerasan. Misalnya, kalau pada dasarnya menghukum itu tidak boleh, tapi kita boleh mendidiknya, ya, mendidiknya. Jadi misalnya kepada siswa itu dalam memberikan apresiasi kita cenderung ketika dia salah kita selalu untuk mengaktif atau memberikan marah atau memberikan uang menyampaikan atau hal yang tidak berkenan di hatinya. Tapi kita lupa ketika dia melakukan suatu hal yang mungkin agak sepele atau kecil, misalnya, Bu, ada sampah plastik tadi di sini, saya buang Bu. Kita lupa memberikan penghargaan. Atau ada siswa ketika papan tulis kotor, ketika dihapus, bagi kita itu sudah hal biasa. Kita lupa memberikan penghargaan. Apa salahnya Bu, Pak? Jangan pelit kasih jempol, jangan pelit bilang makasih, jangan pelit bilang luar biasa, bagus kamu nak, misalnya. Ya Bu, kamu tulis bagus kamu nak, bersih kamu ternyata ya. Papan tulisnya juga harus bersih kamu hapus. Makasih ya. Misalnya, itu merupakan suatu motivasi yang membuat siswa tersebut bersemangat. Mungkin setelah papan tulis bahasa-bahasa yang lain yang diperhatikannya, yang lain itu yang dilakukannya biar mendapat motivasi atau penghargaan dari orang lain. Ada beberapa hal kita memberikan apresiasi agar siswa tersebut dapat mengingat dan bisa kita menggali jati dirinya biar dia percaya diri. Pertama, beri dukungan secara khusus. Khusus artinya ketika kita memberikan apresiasi kepada anak-anak yang banyak, ada juga anak-anak yang tertentu kita sebut namanya kita apresiasi. Misalnya, Pak Zamri luar biasa ada seminar tadi, Pak Zamri memperhatikan saya loh. Terima kasih Pak Zamri misalnya. Itu merupakan motivasi positif, itu merupakan suatu dukungan secara khusus ya. Kalau saya nyampaikan terima kasih Bapak Ibu yang memberikan seminar luar biasa, saya diperhatikan, saya mengucapkan terima kasih, saya merasa terharu dengan teman-teman bersupport saya di sini. Itu motivasi, itu motivasi khusus juga, tapi khusus di seminar itu. Selanjutnya beri pengakuan secara pribadi, bisa jumpa nanti nih. Misalnya saya jumpa nih, saya sama dengan Ibu Lisa, saya jumpa nanti nih. Nanti kalau saya telepon dari sini, bisa kita makan sepindah pertama dulu ya. Tadi Ibu Lisa ngajak saya loh. Saya suka kali dengan kegiatan tadi, dengan seminar tadi. Ibu perhatiannya, motivasinya, bertanya semuanya aktif misalnya. Itu secara pribadi ya. Bisa kita lakukan secara pribadi ya bisa ya? Bisa ya? Enggak. Kita contoh ya. Kita contoh. Selanjutnya, beri pengakuan kepada semua murid bergantian. Ya. Jangan lupa sebut nama anak. Ada lupa yang Bui yang kita di kelas, ada nggak lupa? Ada yang pintar. Tapi mengaku hal yang luar biasa. Ada? Ada. Yang pintar. Tapi menurut Bapak Ibu nih, mana sering dipuji, dimotivasi, atau ditegur? Jadi kita lupa kalau dia itu punya prestasi, punya hal yang bagus, karena kelakuannya yang selalu aktif, dia sering kita gerak gitu, sering kita tegur jadinya ya. Ya, coba ya. Jadi sebaiknya dalam kegiatan ini untuk kebanyakan tersebut coba kita ubah dulu. Misalnya ada sesuatu seperti itu, kita coba untuk berikan penghargaan saja dulu. Kita lupakan kalau dia nakal, rasa, suka kawan, tidak disiplin, kita jangan dulu. Kita coba ingat pribadi-pribadinya yang bagus dulu, kita puji. Tapi misalnya kamu pintar ya nak ya, kalian per 100 2 kali kan? Maka kita gini besoknya, udah pintar, lengkap kamu nanti misalnya. Pribadinya yang masuk, kita imbangi antara penghargaan dan penghakiman dulu kalau kita tidak bisa merubahnya langsung. Tetapi baiknya kita hilangkan aturan tersebut.
tersebut, tapi kita lihat dulu yang positif-positifnya saja. Kepada seluruh siswa, bukan hanya satu-satu orang. Ada nggak pilih kasih? Bisa, kan saya sekalian baik nih, lembut, sopan, santun, pintar, harum lagi. Ya, ada tuh. Dia harum, bukan ada sama gurunya. Aku bisa ke saya sini. Kalau yang nggak tahu, kan itu nanti urusan itu sana dulu, misalnya kan ada tuh perlakuan seperti itu. Ya, kalau kita diupai hal seperti itu tantangan dulu, Pak. Tantangan apalagi siang, nanti kita semakin siang nanti kan semakin anak kita yang udah semerbak ya, pas di malam terutama semakin siang itu kan semakin semerbak. Jadi ketika dia membuat tugas atau lantar atau menghampiri kita ingin berbicara atau berkomunikasi, sabar-sabar aja Bapak Ibu gitu kan. Mungkin kalau nafasnya itu 5 kali lusan, 5 kali tarikan nafas, kurang meja 2 atau 3 dulu kan. Kalau ketika siswa itu ada misalnya, jadi diharapkan kepada Bapak Ibu untuk memotivasi siswa-siswa tersebut. Sampai di sana ada pertanyaan? Dikit. Selanjutnya fokus pada proses. Kita fokuskan saja dulu prosesnya. Jangan kita bayangkan kalau ini nanti nangkap ini kalau bisa tidak apa nih. Jangan sampai bayang sekali dulu. Prosesnya saja dulu. Prosesnya saja kita jalani dulu. Prosesnya saja kita ikutkan terlebih dahulu. Ya, semoga ketika kita memotivasi siswa, memberikan penghargaan yang kita ingat dari kebaikan-kebaikan dia, dari apa yang positif dari dia, semoga kita bisa mengubah dan membawa pengaruh baik kepada diri kita dan orang lain. Misalnya, kemarin saya perhatiin kamu rasanya baik kali lah dengan teman. Waktu teman kamu hilang kan, kamu cariin ya. Jadi itu pada suatu situasi mungkin ketika olahraga atau apapun, teman yang bisa kan ada tuh menghilangkan ketuanannya. Jadi hal tersebut kita timbulkan. Kalau apa yang kita lihat kamu suka ucapkan ke anak, kamu kita timbulkan rasa empati. Temannya jatuh langsung dia mau berdiri. Tapi kalau biasa sekolah kita ini kalau sampai ke seminar-seminar lainnya kan, saya pernah kalau sekolah-sekolah lain, Bapak Ibu ya, sudah membicarakan tentang dia pilih-pilih ini, siswanya sudah bisa buka buku sendiri, sudah menciptakan ini, pustakaan luar biasa, sudah ada online, langsung gitu ya Bapak Ibu ya. Buku di pustakaan sudah 5.000 eksemplar. Kadang-kadang saya iri ya, kita sekolah kita kadang-kadang kan iri sih. Merasa rendah hati, rendah diri gitu. Sekolah kita hanya berkutat pada hal-hal misalnya. Ketika dia menemukan temannya yang ABK atau saya kita dalam kelas, dia tidak membuli. Ya. Ketika saya sampaikan itu, ternyata luar biasa sekali menurut Bapak. Dibandingkan sekolah lain, sekolah kita yang didirikan orang lain, yang diagung-agungkan dan dibanggakan orang lain. Karena apa? Bukan karena sekolah kita gedungnya seperti ini, bukan kita tidak usah merasa rendah diri. Karena di sini di Capa SD waktu itu guru-gurunya luar biasa. Karena tidak ada pendidikan khusus yang mengkhususkan guru-gurunya melakukan pembelajaran untuk anak-anak. Kita tidak ada diajar khusus, tetapi kita mampu menanamkan itu kepada teman-temannya untuk bersosialisasi dan tidak membuli teman-teman yang ada. Kalau biasa itu sebuah apresiasi yang luar biasa, sebuah kegiatan luar biasa bagi kita. Jadi kita jadi orang. Kalau perempuan itu sebuah anaknya ada HBK nggak Bu SD negeri ya perempuan itu nggak ada HBK yang masuk sekolah kami gitu kan. Kalau kita, kami tidak pernah menolak siswa kita, walaupun kami tidak memiliki pendidikan khusus di sana. Tapi kita dengan kegiatan kita, kasih sayang kita, perhatian kita, bina kita bisa mengajak anak tersebut berbaur dengan teman-temannya yang lain. Luar biasa, terima kasih Bapak Ibu guru di sini yang sudah sangat dan menjadi motivasi dan menjadi anak positif bagi orang lain. Kita lihat ada hukuman, ada konsekuensi. Sebenarnya tadi saya akan bertanya, Bu, kalau nggak boleh hukum gimana caranya aku tahu dia salah ya kan Bu ya? Saya juga pikir seperti itu dari kemarin seminar. Kalau nggak boleh hukum dari mana anak kita tahu dia salah? Gimana kita cara memberikan efek jerah ya? Ya, tapi
Kalau sekarang dipukul, kan kita bisa ngomong. Sampai ketahuan, saya cubit tuh. Bisa nggak anak-anak kita sekarang ngomong? Cubit dia nggak cubit lah. Ya terserah kita mah. Itu dia sudah mulai ngomong menyampaikan sakit. Jadi kalau konsekuensi itu harus terjadi. Tapi kalau dilakukan kesalahan, apa yang harus kita lakukan? Kita mengerjakan kesalahan orang lain. Dan kesalahan kepada dirinya atau orang lain. Misalnya, Bu, nanti ada pertanyaan, ya. Kita lanjut itu restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid-murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan tujuan mulia mereka dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Misalnya, kita tahu akan diri kita, kemampuan kita, tahu akan tanggung jawab kita, dan tahu bagaimana perilaku kita terhadap orang lain. Ya, anak-anak kita tanamkan kalau ibu pada sahabat kelas, kakak kelasnya harus saling menyapa, menghormati. Kalau jumpa sama adik kelasnya harus saling sayang, jangan mengganggu, jangan dibully. Tapi kalau bagi saya, kalau seperti itu di SD lebih peduli, saya tidak jarang atau bisa dikatakan kita tidak pernah menemukan hal-hal yang membuli sampai siswanya ada di sekolah lain itu mungkin siswanya ingin bunuh diri karena temannya itu nakal, suka membuli misalnya kan. Padahal kita siswa kita ini bisa dikategorikan mungkin lebih kurang 15% atau 20% siswa ABK ya. Ada ABK yang tercatat atau yang tidak termasuk ke dalam tes psikolog mungkin ada lagi yang mungkin kita lihat. Tapi insya Allah alhamdulillah sekolah kita tidak pernah membuli atau menyakiti hati anak yang lain. Ya kalau yang saya temukan seperti itu masih. Ciri-ciri restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan. Tawaran bukan paksaan. Kamu gak buat tugas hari ini. Kamu maunya kapan kalau buat tugas? Nah, besok Bu, katanya. Kalau besok gak boleh. Ya, kamu harus selesaikan. Mungkin kamu udah sarapan, belum Bu. Tadi sarapan kamu selesaikan. Bisa ya? Bisa Bu. Ya kan kita paksa nih. Bisa ya? Bisa Bu. Berarti itu sebuah tawar. Menawar antara siswa dan kita. Ketika kita beri kesempatan kepada dia, kamu Bu, saya belum makan Bu. Oh, makan sebentar cepat ya, 5 menit kamu sarapan. Tetapi setelah itu kamu masuk ke kelas, kamu buat tugas yang Ibu sampaikan. Jadi itu juga tahu. Jangan kita paksakan saja diri kita, paksakan kehendak kita. Masuk dulu misalnya. Sampai mau pipis pun anak susah. Kalau untuk minum di kelas nih Bapak Ibu, kalau minum nih siswa kita, boleh nggak? Boleh. Bisa jangan makan ya Bu ya. Kalau untuk minum istirahat dulu, jangan sampai tertekan. Tangannya harus dilipat di meja semuanya, nggak boleh bergerak kiri kanan. Seperti itu buka ya Bu ya. Nggak lagi ya Bu ya. Nggak boleh gerak-gerak juga ya. Ya. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri kita, mencari kebutuhan dasar tindakan dan cara yang paling baik, karakter bukan tindakan, fokus pada solusi, dan mengembalikan murid yang bersalah pada kelompoknya. Setelah dia bersalah, kita berikan suatu konsekuensi, kita kembalikan ke teman-temannya, kita kembalikan ke kelompoknya. Jangan dikucilkan. Kamu tadi kan kamu pasti, kamu duduk di sana tuh, duduk di sudut, nggak boleh gerak, misalnya. Itu sebuah hukuman. Ketika restitusi, kamu kerjakan sekarang, tapi harus butuh ya nak ya, butuh semuanya nih. Jangan cuma kerja temannya. Dan setelah dia mengerjakan apa kesalahan dia yang punya tadi, kita kembalikan lagi ke kelompoknya. Jangan disingkirkan atau diasingkan dia ke kelompok atau seorang diri atau orang lain. Nih, kalau keyakinan kelas tadi sudah lewat ya Bu ya. Keyakinan kelas, ya kita keyakinan kelas. Bapak Ibu, tadi kita bicara tentang kultur merdeka. Sudah tahu apa itu kultur merdeka? Kultur kita apa saja? Ayo kita dengarkan bersama-sama.
mulia artinya memiliki dasar-dasar diri yang baik. Sudah tahu ya Bapak Ibu ya, daripada singkat tadi. Ada cara membaca yang keras setelah seminar ini diharapkan Bapak Ibu nanti ketika akan belajar berbagai yang kelasnya mungkin bisa jadi di itu sudah ada kesempatan kelasnya, bisa jadi kita terapkan nanti kita tanda tangani seluruh siswa ya kesepakatan kelas tersebut kita tanda tangani, kita yakini, kita lakukan untuk mencapai pembelajaran yang baik. Budaya positif yaitu aku merugikan, datang terlambat, tidak belajar, tidak masuk sekolah, tidak ikut upacara, mencontek, berbohong, tidak mengerjakan tugas, mengumpulkan terlambat, tidak tertata krama dan sopan santun yang baik, tidak menjaga kebersihan sekolah, menuntut hak, tidak melakukan kewajiban, tidak ikut kegiatan sekolah. Luar biasa Bapak Ibu, terima kasih. Adakah pertanyaan yang ingin ditanyakan atau hal yang ingin disampaikan kepada saya pada siang hari ini? Baik, nanti kita teman-teman sebagai foto-foto lagi Bapak Ibu, semangat ya. Oke, sepertinya Ibu Guru ini menunjukkan breaking yang sudah tadi. Sebelum tersebut kita tutup kegiatan ini, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu untuk kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan, untuk hal yang telah kita laksanakan pada kegiatan ini. Semoga positif dan hal-hal baik yang disampaikan dapat kita tangkap dan dapat kita terima sebagai motivasi kita untuk menjalankan tugas kita, karena tujuan utama kita adalah kenyamanan dan kebahagiaan bagi murid kita. Jadi semoga kegiatan ini kita termotivasi untuk memanusiakan manusia, untuk membuat suatu kebahagiaan bagi siswa-siswa kita, karena tujuan utama kita adalah siswa-siswa kita. Terima kasih Bapak Ibu. Kepada moderator saya serahkan kembali untuk acara. Terima kasih atas motivasinya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian terima kasih. Saya calon guru penggerak angkatan 7 Kota Pekanbaru. Salam dan bahagia. Tergerak, tergerak, menggerakkan. Ayo semuanya. Salam bahagia, tergerak, tergerak, menggerakkan. Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikianlah tadi Bapak Ibu semua seminar singkat yang disampaikan oleh Ibu Megawati. Sedikit yang dapat saya ambil kesimpulan dari seminar pada siang hari ini, bahwa kita sebagai pendidik mulai hari ini dan untuk kedepannya belajar untuk tidak memberikan hukuman tetapi konsekuensi atau kesepakatan kelas. Begitu ya Bu Mega? Iya. Semoga kita semua bisa bersama untuk berusaha merubah pola pikir kita selama ini, paradigma kita selama ini, bahwa hukuman sebaiknya kita minimalisir, kita ganti dengan konsekuensi. Demikian dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf, karena kesempurnaan hanyalah milik Allah, kekurangan pasti milik kita manusia. Saya tutup dengan akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.